Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video ngasal kali ini, kita akan berpindah menjadi bahas pengetahuan kuantitatif dan penerapan matematika untuk persiapan SNBT pada tahun ini. Oke, kita langsung cek soalnya aja. Yang pertama, seorang anak yang berdiri di tengah lapangan memiliki panjang bayangan 225 cm. Jika tinggi anak tersebut 135 cm, maka panjang bayangan anak lain yang memiliki tinggi 120 cm adalah. Berarti dalam kasus ini mataharinya tetap di situ, maka ketika ada anak yang berbeda ketinggian berdiri di posisi yang sama, maka bayangan itu akan berbeda. Kita bisa misalkan ini dengan menggunakan perbandingan. Berarti kan kita tahu bahwa kalau tinggi anaknya 135 cm, berarti bayangannya 225. Yang perlu kita cek adalah, kalau misalnya tinggi anaknya semakin besar, apakah bayangannya semakin panjang? Jawabannya adalah iya. Berarti, karena seperti itu, kita bisa tulis dengan perbandingan yang berbanding lurus. Berarti yang ditanya apa? Bayangan ya, berarti di bawah X-nya, dan 120-nya di atas. Nah, dari sini kita tinggal kali silang saja, kemudian kita cari X-nya berapa. Di sini kita bisa coret bahwa 135 dan 225 itu bisa dibagi 45, jadi 3 ya, sama 5 ya. Oke. Nah, kemudian kita kalikan, berarti jadi 3X sama dengan 5 kali 120. Berarti X-nya itu adalah 5 kali 12 60 ya. Jadi 600 bagi 3 itu adalah 200 cm. Oke, jadi jawabannya adalah 200 cm. Soal berikutnya, Pak Dio akan memasang keramik di teras rumah. Keramik yang akan digunakan berukuran 25 kali 25 cm dan diperlukan 40. Jika digunakan keramik yang berukuran 50 kali 50, maka jumlah keramik yang diperlukan adalah, kalau kita bayangkan ya, berarti kan dia punya teras, maka kalau misalnya dia pakai 25 kali 25, dia butuh 40. Kalau dia pakai 50 kali 50, berarti kan kita nggak bisa hanya memperhatikan satu sisi saja, berarti dua sisi kan ya. Anggap aja jadi kayak gini gitu. Maka jadi berapa keramik yang dibutuhkan? Nah, bagaimana caranya? Dengan melakukan perbandingan. Tapi perbandingannya nggak bisa perbandingan langsung. Dalam artian karena kita harus mencari dulu perbandingan antara kalau pakai yang keramik yang 25 kali 25 sama keramik yang 50 kali 50. Atau kalau mau lebih amannya, kita bisa cari luas terasnya dulu dengan menggunakan keramik dan jumlah keramiknya. Berarti kita bisa cari, karena digunakan 40 ya, kita bayangkan ada 40 keramik gitu. Berarti kan kalau 40 dikali luas dari keramik, maka itu akan menjadi teras rumahnya, luas teras rumah. Jadi kita bisa cari 25 kali 25. Jadi 40 kali 25 kali 25. Nah, ini adalah luas dari teras. Dimana luas teras itu selalu tetap. Jadi bisa aja kita langsung bandingkan supaya lebih cepat daripada kita ngitung dulu. Kita pengen tahu berapa keramik kalau misalnya 50 kali 50 si keramiknya itu. Nah, dari sini ini sebenarnya perbandingan juga. Dan kita bisa langsung hitung, berarti X-nya itu sama dengan 40 kali 25 kali 25 per 50 kali 50. Kenapa dibiarkan kayak gini? Supaya bisa dicoret. Jadi 2 dan 2. 2 kali 2 berapa? 4 kan? Bisa coret sama lagi sama ini. Jadi 10. Maka kita dapat X-nya itu adalah 10 keramik atau 10 buah ya. Maka jawabannya adalah 10. Soal terakhir, 5 orang akan berkumpul untuk bersama-sama pergi ke museum, yaitu Wahid, Walid, Habib, Hadib, dan Labib. Mereka datang dalam waktu yang berbeda-beda.
Labib datang paling akhir, Walid datang tepat sebelum Wahid dan sudah Habib. Kemudian Habib datang, masuknya ini ya, harusnya datang di antara Walid dan Habib. Orang yang datang pada urutan ketiga adalah, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus bisa mengurutkan berdasarkan informasi yang ada. Kita misalkan ada Wahid, misalnya Wahid WH misalnya ya, Wahid, Walid, Habib, Hadib, sama Labib. Oke, kita punya 5 orang di sini. Mereka datang waktunya beda-beda. Nah, kita harus menentukan urutan pertama sampai kelima siapa. Nah, untuk mempermudah kita cari dari yang paling pasti dulu. Kayak di soal itu dia langsung ngasih tahu posisinya atau urutannya. Yang itu seperti apa? Yang pertama, Labib datang paling akhir. Paling akhir ya jelas kelima ya, Labib. Oke, Labib. Kemudian Walid datang tepat sebelum Wahid dan sesudah Hadib. Kalau dia di tengah-tengah, di antara A dan B, berarti gak mungkin nomor 1. Gak mungkin dia datang pertama kan. Berarti ya di antara kedua, ketiga, atau keempat. Di sini kita bisa tulis, jadi Walid itu datang tepat sebelum Wahid. Berarti kan urutannya Walid dulu, lalu Wahid, baru Hadib dulu, Hadib, berarti Hadib dulu yang datang kan ya. Jadi Hadib dulu kan sebelum Wahid dan sudah Hadib. Berarti Hadib dulu, baru Walid, baru Wahid. Nah, ini pasti berurutan, entah itu 1 2 3 atau 2 3 4. Kita nggak tahu. Nah, ada satu lagi di situ katanya Habib datang di antara Walid dan Hadib. Nah, kalau ini di antara juga gak mungkin 1, tapi di antara pun urutannya belum pasti. Jadi ada Walid, ada 2 kemungkinan Walid. Walid, Habib, Hadib. Berarti kayak gini atau kayak gini. Dibalik. Nah, lalu kita harus matching antara 2 informasi ini. Nah, yang mana yang cocok? Di sini kalau kita perhatikan, berarti kan Habib itu, jadi kita cari yang sesuai ya. Di sini kan yang sesuai adalah yang kedua. Karena yang kedua itu ini sama. Berarti kita bisa tulis Hadib yang pertama, kemudian diikuti oleh Habib, lalu diikuti oleh Walid, lalu Wahid. Oke. Kalau misalnya masih bingung, bisa diulang lagi penjelasannya. Tapi itu adalah bagaimana kita matching sehingga kita tahu urutannya. Maka jawabannya yang ketiga itu adalah Walid. Jadi jawabannya adalah Walid. Oke, cukup untuk video ngasal kali ini. Kalau misalnya ada yang bingung, tinggal DM aja ke Instagram kami @fast_id. See you next video. Bye-bye.